Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan dan momen yang paling baik, yaitu ketemu di rumah Allah ya Pak. Kita nanti kalau sudah ada di akhirat, Masya Allah, betapa bahagianya kita ketika ditentukan oleh Allah subuh-subuh kita sudah ada di masjid ini. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka kita sebagai muslim, doa kita sesama kita kalau ketemu itu kaifahal, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Ini bi khair, artinya khair di dalam keadaan itu sehat wal afiyah, gitu ya Pak. Sehat wal afiyah. Afiyah itu dicukupi kebutuhannya. Sehat aja nggak cukup kebutuhannya, agak nggak enak juga hidupnya Pak. Iya. Makanya sehat wal afiyah. Memang dicukupi oleh Allah kebutuhan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia suci yang Allah pilih untuk dijadikan sebagai ukhuwah hasanah, sebagai suri tauladan buat kita. Semoga kita bisa mengambil apa yang beliau sampaikan, yang ajarkan, dan kita tinggalkan apa yang beliau larang kita melakukannya. Itu cerminan kita bahwa kita taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau sudah selesai kita pengantar fikih, kita masuk kepada bab niat Pak. Bab niat. Nah, kenapa sih niat ini dalam setiap kitab itu didahulukan? Karena memang kan dalil awal tentang ibadah itu apa? Innamal a'malu binniyah. Segala amal, perbuatan kita, aktivitas kita itu ya, itu pasti diawali dengan niat, gitu ya Pak. Pasti diawali, satu kepastian diawali dengan niat. Nah, itu udah macam-macam niat. Niat nih langsung aja saya bahas ininya ya Pak, tentang niatnya ya, tentang niat. Di sini ada 14 pembahasan. Ada 14 pembahasan tentang niat. Pertama, hakikatun niyah wa ta'rifuha. Niat dan definisi hakikat niat dan definisinya. Definisi dan hakikat niat. Ini kalau mempelajari sesuatu memang harus kita ketahui hakikatnya dulu, gak apa-apa ya Pak. Sholat, jangan tahu-tahu belajar takbiratul ihram. Hakikatnya dulu sholat itu apa, nanti kita ketemu juga. Sholat itu apa, esensi sholat kita nggak tahu, yang penting sholat aja. Sholat aja lah yang penting. Kenapa? Karena supaya nggak masuk neraka gitu. Oh, kalau cuma nggak masuk neraka, tahu-tahu kita kalau dimasukin ke neraka gimana nanti? Nah, gitu. Padahal udah sholat. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakor itu menurut tafsir, masalah kakumpi sakor itu bukan orang yang nggak sholat Pak, tapi mereka sholat seperti belum sholat. Maka ada wailul lil musholin ya Pak. Udah sholat tapi dia wail itu celaka, atau diistilahkan wail itu neraka well kan gitu. Wih, orang sudah sholat kok masuk neraka well ini. Apa neraka well itu? Neraka orang-orang yang tempatnya orang-orang celaka gitulah. Wailul lil musholin. Orang yang sudah sholat tapi dia mendapat celaka, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakor. Masalah kakum fi sakor,
Kita yang beriman nanya, kamu kenapa masuk neraka sakor ini? Lam naku, jawab mereka, lam naku minal musholin. Jawab mereka, mereka siapa? Mereka yang bukan jamaah al-hamas maksudnya. Baik, hakikat niat ya Pak, saya jelaskan hakikat dan definisi ya. Kata niyah, yang kita biasa sebutkan nawaitu itu Pak, nawaitu itu tadi, itu bentuk fiilnya fiil madi. Fiil madi itu adalah satu waktu yang sudah lampau. Nawaitu, saya sudah niat. Nah, gitulah sebenarnya. Nawaitu sebenarnya saya sudah niat. Ya, gitu nawaitu. Ya. Kata an-niyah, ya, an-niyah fil lughatil arabiyyah, jadi secara bahasa itu diartikan satu iradah. Iradah apa Pak? Keinginan. Atau al-azmu, satu tekad, itulah niat. Tekad hati, keinginan hati untuk mendapatkan sesuatu secara bahasa, itulah yang dinamakan niat. Gitu Pak? Niat. Ya. Kemudian begini, ada istilah-istilah yang disebut orang-orang Arab sana kan kalau ngomong nawakallah. Nawakallah ini apa? Semoga Allah menjagamu. Nawakallah, semoga Allah menjagamu. Gitu. Ya, kalau kita berjumpa, kefaluk, alhamdulillah, ila liqa, sampai ketemu lagi ya. Maka kemudian kita ucapkan kepadanya, nawakallah, semoga Allah menjagamu. Alhamdulillah, gitu. Ucapan pergi, pisah. Ada juga yang mengatakan nawakallah itu dalam arti kalau orang ingin melakukan perjalanan, maaf, Anda seazhab ini, saya mau pergi kemana? Saya pergi ke Mesir, jauh nih ke Mesir, melakukan perjalanan yang panjang. Maka nawakallah juga sebutannya, semoga Allah menemanimu dalam perjalanan. Boleh nih Pak dipakai nanti Pak. Ya, nawakallah, semoga Allah menemanimu dalam perjalanan. Tapi ada juga Pak, satu kaum yang memakai nawakallah ini ketika orang ya kelihatannya ya orang ini udah sakit parah nih. Nawakallah, semoga Allah menemanimu dalam perjalanan menuju kembali kepadanya maksudnya. Kalau ini mendoakan mati Pak. Nggak boleh. Kalau sama yang sakit, nawakallah, mudah-mudahan kamu cepat ketemu sama Allah. Jangan, doakan barakallah, mudah-mudahan iya syafaqallah, semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu. Kalau nawakallah nggak baik. Nah, jadi an-niyah itu secara bahasa adalah ungkapan satu keinginan hati atau tekad hati untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian ya, niat secara syar'i. Kalau secara syar'i niat itu adalah apa Pak? Sama, al-azmu juga. Tapi tekad hati, tujuannya niat yang dimaksud yang kita pelajari khusus ini adalah niat tekad hati untuk melakukan satu amalan fardu. Amalan fardu itu apa Pak? Fardu itu apa? Istilah fardu itu adalah satu amalan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan ya Pak. Yang apabila tidak dilakukan kita dapat siksa, kalau dilakukan itu dapat pahala, itulah fardu atau wajib. Nah maka niat yang dimaksud adalah satu kebulatan tekad dalam hati untuk melakukan amalan fardu, kan sudah tercakup di situ. Yang namanya amalan fardu itu satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ada ancaman kalau kita nggak melakukan. Nah, jadi halnya wajib begitu fardu itu ya. Fardu garis miringnya wajib sinonimnya begitu. Maka kita kalau niat itu niat dalam hal ibadah, nah, itu memang ada ungkapannya Pak. Baik itu diungkapkan dengan lisan atau tidak, itu tidak masalah. Kenapa? Karena niat itu perbuatan gerak hati. Bapak ke masjid ini apa niatnya? Mana ada yang tahu ya Pak? Bapak tahu nggak niat saya ke sini?
Nggak ada yang tahu mau apa niat saya. Apa pengen dapat kopi tapi nggak dikasih kopi. Nggak apa, saya udah bilang sama ini ya adik Haris, jangan kopi saya, jangan susu, ini aja air bening. Udah kebanyakan kotor badan saya, jadi biar bersih gitu ya. Penyucian ya Pak. Nah itulah. Jadi niat itu Bapak adalah gerak hati. Yang tahu siapa? Yang tahu diri kita sama Allah. Makanya di dalam niat itu masuk dalam kategori hal yang diyani, hal yang berkaitan dengan din agama. Bukan perlu diucapkan, tidak perlu diucapkan kecuali dalam hal berkaitan dengan akad, Pak. Kalau akad Bapak jual beli nggak pakai ungkapan, nggak pakai ucapan, nggak ngerti kita Pak. Apa ini maksudnya, berapa harganya, kasih aja. Ya nggak jadi akad itu. Kalau akad orang ijab kabul nikah itu Pak. Bagaimana Pak kalau nggak ada jawaban? Gimana Ustaz kalau bisu orangnya? Nah, ini jadi masalah. Saya pernah Pak, menikahkan orang bisu, Masya Allah. Jadi agak repot juga, gimana pakai bahasa isyarat itu kan. Isyarat nikah itu dukhul ya Pak. Dukhul itu jima artinya, ketemu laki sama perempuan. Ini bagaimana cara mengungkapkan saya terima nikahnya ini bagaimana? Nah, itu sulit. Ternyata ketika dikaji-kaji pakai tulisan boleh, pakai tulisan Pak. Jadi begitu udah diijabkan begitu ya, walaupun dia tidak dengar. Kalau orang bisu itu kan tuli ya Pak. Gitu. Udah seakan-akan kita pakai tulisan, ucapan ini begini dijawab. Gitulah kalau Bapak ketemu bagaimana solusi orang yang bisu kalau mau nikah, pakai bahasa tulisan boleh, bahasa tulisan. Nah, kembali lagi niat itu dalam hal-hal yang hubungannya dengan Allah, itu niat tidak perlu, tidak wajib, tidak harus dilafazkan, gitu ya Pak. Ada kan nawaitu usolli fardhu gitu kan, ada yang diucapkan. Boleh atau tidak? Nah, ini kan kita belum waktunya ke sana. Jadi ini baru bicara hakikat dan ta'rifnya niat saja. Jadi hakikat dan ta'rif definisi niat itu adalah keinginan, tekad hati untuk melakukan sesuatu yang fardu. Kenapa kok mau tekad hati ini bertekad? Kenapa? Karena sesuatu yang fardu kita tahu konsekuensinya kalau tidak dilakukan kita akan mendapatkan siksa. Apa itu? Contohnya seperti sholat, tidak Pak? Seperti zakat, seperti apalagi kurban, zakat fitrah, semuanya butuh niat. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyah. Segala amal perbuatan yang kita lakukan itu pasti diawali dengan niat. Kenapa? Kata para imam mujtahid ini mengatakan, yang tidak berniat itu hanya orang gila. Melakukan sesuatu dia tidak punya niat. Udah ngalir aja lah kayak air, lakukan apa aja gitu. Makanya orang gila nimpuk kaca rumah orang, ya Pak, karena dia nggak pakai niat. Pakai niat nggak Pak? Ambil batu lempar. Apes berarti kita Pak, rumah kita. Waduh, orang gila yang nimpuk. Ya dia nggak ada niat Pak. Tanyalah, niat nggak nimpuk rumah saya? Enggak. Begitu. Maka iya, bahaya kalau orang gila itu Pak. Dia tidak dikenai hukum kan Pak? Karena gini, wa kullu mri'in manawa, wa kullun, setiap imri'in manusia, setiap orang manawa dia dapatkan apa yang dia niatkan. Artinya konsekuensi dari apa yang dia lakukan, dia mendapatkan konsekuensi itu. Apakah itu kebaikan atau keburukan?
Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu kata Allah kan. Jadi kalau orang mukallaf, orang yang sudah akil baligh, akil artinya dia sudah berakal. Di dalam akal itu ada mumayyiz, mampu membedakan baik, buruk, hitam, merah, putih dan lain sebagainya. Ini berarti dia sudah akil, ya. Baligh waktunya, umurnya, usianya sudah mencukupi. Secara fikih itu kan kalau wanita umur berapa tahun, cirinya dia sudah datang haid, kalau laki sudah mimpi. Jadi bapak yang punya anak laki sudah mulai umur 9 tahun, 11 tahun itu mulai tanya. Kalau kita males nanyanya, ibunya suruh nanya, "Nak udah mimpi belum?" "Mimpi apa, Bu?" "Mimpi itu yang enak-enak itulah." Gitu. Yang enak gimana? Pokoknya kamu kalau habis tidur, bangun, tahu-tahu celana kamu ada basah-basah, berarti kamu sudah mimpi. Itu kan, Pak. Kadang-kadang anak-anak umur segitu udah malu. Karena saya ada anak lagi yang udah mimpi belum kamu ini? Mimpi apa? Dia malu ditanya mau mimpi apa itu. Nah gitu, harus tahuin. Akil baligh. Ketika orang sudah akil, sudah baligh usianya, maka ada taklif datang kepadanya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dengan niat. Nah, maka disitulah dasar niat itulah Allah memberikan ganjaran, ajarnya itu. Ajrunnya itu sesuai dengan amal yang dia perbuat. Amal yang dia perbuat itu tergantung kepada niatnya. Sebagaimana hadis yang umum yang sudah masyhur ya. Kalau orang hijrahnya itu untuk dunia dan wanita, yang dia dapat dunia dan wanita untuk dinikahi. Tapi kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya Allah tahu hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, kan gitu Pak. Jadi segala sesuatu niat ini nanti secara secara akurat, secara detail nanti kita masukkan ke dalam bentuk-bentuk perbuatan kitanya Pak. Misalkan Pak, kita ngaji nih, kalau niat datang ke masjid ngaji ini cuma mau ngedenger doang, yang penting dapat pahala gitu, ya itu Pak yang didapat, benar nggak Pak? Tapi kalau denger gitu, Rasulullah itu kalau lagi ngasih penjelasan Pak, orang-orang di sekelilingnya itu ya, katuyuru fi ra'sih, seperti ada burung di atas kepalanya, khusyuk dengernya dia. Nggak tahu sudah ngences Pak. Waduh, kita udah husnuzon aja ya Pak. Woi, khusyuk bener itu. Atau sudah basah semua. Iya tidur. Karena katuyuru fi ra'si, seperti ada burung ya. Kalau Rasul yang ngajar semangat dia seperti, kan maksudnya apa? Kalau bergerak dikit burungnya kan terbang tuh Pak. Hati-hati biar nggak terbang tuh, pelan, diam kelamaan. Tidur. Kalau di sini kan walaupun laisa katuyur fi ra'si, ya, goyang-goyang tapi ya semangat khusyuk ya Pak, konsentrasi kan begitu. Jadi secara hakikat niat itu adalah bahwa ketika kita memiliki satu keinginan, iradah, keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk memiliki sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, itulah yang namanya niat. Kemudian di dalam niat ini ada ta'yin Pak, penentuan Pak. Ini ada ikhtilaf nih di sini, nggak apa-apa langsung saya tarik satu contoh. Bapak datang ke masjid niatnya apa? Kalau Bapak berdiri sholat di sini perlu niat lagi atau tidak? Nah, ini satu pertanyaan yang nggak perlu Bapak jawab lah, tapi saya akan jelaskan. Kalau kita dari rumah secara rinci, kalau kita dari rumah menuju ke masjid, niatnya apa? Niatnya zahib, niatnya pergi ke masjid. Saya yakin niatnya pergi ke masjid, bukan niat sholat. Benar nggak Pak? Niat akan melakukan sholat, tapi yang kita lakukan sebenarnya
Zahabtu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Saya niat mau pergi. Ila aina, kan yang ditanya gitu. Maka kita ungkapkan, kalau ada yang nanya ila aina, mau kemana Anda? Antum mau kemana? Sa'adhab ilal masjid. Saya mau pergi ke masjid. Itulah niat kita sebenarnya. Bukan mau sholat. Karena apa yang Bapak kerjakan di masjidnya bukan cuma sholat, ya tak? Duduk di sini, berarti berubah di niat nih. Ya kan? Perkara ke masjidnya yang lain-lain sebabnya, yang penting Allah lihat niatnya itu. Zahib ilal masjid, pergi ke masjid, ya udah. Perkara mau apa di masjid nanti, yang penting nyender di tembok, ngantuk gitu ya, gitu kan. Nah, niatnya ke masjid. Maka Bapak, setelah Bapak masuk masjid, apa yang disunahkan oleh Rasul? Pertama, kalau Bapak habis berwudu, ya, kalau habis berwudu, mana yang didahulukan, niat tahiyatul masjid apa sunnah syukur atau sunnah wudu? Itu pilihannya. Kalau Bapak tahu bahwa niat di dalam dua ibadah yang dilakukan dengan satu niat, satu waktu perlakuan, itu bisa kita dapat pahalanya dua. Perlu tahu, karena hal yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama enggak orang yang tahu dan yang tidak tahu? Tidak sama. Wah, Bapak, momennya ketika masuk masjid layaknya kita sholat tahiyatul masjid dong. Kenapa? Menghormati masjid sebagai rumah Allah. Ketika kita masuk sholat, kalau orang nggak nanya, itu pasti sholat tahiyatul masjid. Benar nggak, Pak? Artinya secara hakiki, kita melakukan sholat itu sebenarnya orang sudah lihat sholat tahiyatul masjid. Nah, tapi Bapak masuk ke masjid ini, wudhu dulu, masih basah. Bilal diriwayatkan karena seringnya melakukan sholat tahiyatul wudhu, ya, atau sunnah syukur namanya beda-beda lah. Ada sunnah syukur, ada tahiyatul wudhu, menghargai kemurnian ketinggian wudhu itu. Jadi disolati juga. Usolli sunata syukri lillahi ta'ala, rakaatain lillahi ta'ala, kalau kita mau pakai niat begitu ya. Nah, gitu. Jadi niat sunnah syukur wudhu gitu. Kenapa harus diniati? Karena Bilal ditanya sama Rasulullah, ya na'laika fil arsh, kedua sendal kamu sudah kedengaran di arsy sana, artinya di surga sudah ada sendal kamu ini. Bilal, apa yang kamu lakukan Bilal? Saya selalu sholat 2 rakaat kalau saya habis wudhu ya Rasulullah. Oh begitu. Maka kepada yang lain, isma'u, dengar apa yang Bilal katakan itu. Maka para sahabat melakukan juga sholat tahiyatul syukur itu, tahiyatul wudhu itu. Maka ketika Bapak melakukan sholat tahiyatul masjid, ya, diikuti dengan tahiyatul wudhu tadi, Bapak udah mendapat 2 pahala. Ini akal-akalan berarti. Bukan akal-akalan. Allah memberikan satu peluang, ya. Bapak begini, kita kalau habis lebaran puasa tuh, Idul Fitri, ada sunnah Syawal ya toh. Tapi Bapak ada kodok. Kenapa kodoknya? Melakukan safar bisa, sakit yang berlebih bisa, ya. Ada kodok. Kapan Bapak melakukan kodok? Apakah sunnah dulu baru selesai sunnah Syawal baru kodoknya? Tidak. Kata Rasul, lakukan aja pada waktu sunnah, momennya sunnah Syawal itu. Maka kau akan mendapatkan 2 jaza minallah. Mendapat 2 imbalan dari Allah. Kamu melakukan sunnah Syawalnya dapat, kodok puasanya pun dapat. Itulah murah benar pahala dari Allah ini. Iya, kata Rasul, murah, walakin la tuharrikhu, tapi janganlah tuharrikhu, jangan kamu bakar dia. Amalan-amalan baikmu itu dibakar dengan apa, Pak? Dibakar dengan hasad. Al-hasudu yakulul hasanat. Al-hasudu, hasud itu, Pak,
itu yakulul hasanat, memakan kebaikan, Pak. Kama sebagaimana takulun nar, sebagaimana api memakan al-hatab, kayu bakar. Masya Allah. Kalau dulu kita masak kayu bakar itu, sampai kadang-kadang kita masukin sama tangan tuh kebakar tangan kita. Habis kayu bakar itu dimakan sama api. Itulah gambaran amal kita. Jangan kita anggap bahwa baca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu kalimat yang mudah diucapkan, tapi akibatnya kata Rasul itu berat sekali, tinggi sekali nilainya. Ya, maka ketika Rasul ada di satu perjalanan, di sana Rasul ketemu dengan apa namanya al-qurra ubaidah, apa kubah yang putih itu. Kubah yang putih, di situ ada surga apa segala macam di dalam itu. Ngelihat, nanya sama malaikat itu, malaikat lagi ngapain? Ini ya Rasulullah, itu lagi ngebangun istana orang-orang yang lagi baca tasbih di bumi Allah. Orang-orang yang baca tasbih di bumi Allah itu, di sana malaikat lagi ngebangun apa Pak? Istana buat kita yang membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu asbabul wurudnya. Kenapa Rasul katakan bahwa ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar itu adalah ringan bacaannya, tapi berat sekali timbangannya. Karena itu malaikat semua di sana, apalagi bangun istana di sana. Lantainya dari akik Yaman. Akik Yaman itu warna merah, Pak. Akik Yaman. Ya. Kemudian dindingnya itu dari zamrud. Zamrudnya itu zamrud ini lagi, Pak. Yang mahal itu zamrud mana, Pak? Iya. Itulah yang mahal. Kecil aja 6 juta. Oh, kita dijadiin dinding, Pak, di sana. Masyaallah. Kalau boleh ke sana kita congkel dulu, bawa pulang. Boleh, cuman. Kata Rasul, ketika Rasul riwayatkan masalah ini kepada para sahabat, ya Rasulullah, ya Rahisu rahimullah, begitu murahnya kasih sayang Allah. Iya, kata Rasul. Walakin la tuhariku, tapi jangan kau bakar istanamu itu dengan al-hasad tadi, keburukan hati, kejelekan hati. Maka kata Rasul, al-hasudu yakulul hasanat kama takulun narul hatab, supaya kita bisa menjaga hati selalu ya Pak. Saya konklusi dulu, bahwasanya saya tutup dulu dengan kesimpulan, niat itu adalah keinginan hati, tekad hati untuk mendapatkan sesuatu. Kalau dalam ibadah, untuk melakukan sesuatu ibadah yang diperintah oleh Allah, baik yang wajib maupun sunnah yang datang dari Rasul, itu adalah niat. Demikian, kurang lebih maaf. Kita tutup dengan hamdalah, sholawat, dan kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.